Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan karakteristik konselor abad 21. Karakteristik konselor abad 21 itu disebut juga sebagai konselor masa depan. Nah, konselor masa depan itu adalah konselor yang menatap masa depan. Dia itu mampu mengantisipasi perubahan dan siap mengarungi kehidupan masa depan sehingga tetap eksis dalam menjalankan profesi konseling. Konselor masa depan itu mampu melakukan antisipasi jauh ke depan. Sangat penting ya, mengingat bahwa zaman modern ini perubahan kehidupan ya, baik itu ekonomi, sosial, politik, dan berbagai sektor yang lain itu perubahannya terjadi sangat cepat. Nah, konselor abad 21 ini itu memiliki karakteristik khusus yang mana memungkinkan konselor untuk kemudian tetap relevan dan juga efektif dalam dunia yang terus berubah. Nah, karakteristik ini menyangkut yang pertama itu ada literasi global, kemudian konselor itu harus kreatif, inovatif, kemudian konselor harus memiliki kemampuan konseling online, identitas profesional yang kuat, dan juga berbagai peran penting lainnya, serta ada pula karakteristik yang lainnya yang nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah literasi global. Jadi konselor abad 21 itu harus memiliki karakteristik literasi global. Literasi global di sini yang pertama itu adalah konselor harus memiliki pengetahuan global. Nah, literasi global itu adalah inti dari pengetahuan yang diperoleh seseorang sepanjang hidupnya tentang dunia di mana dia tinggal, dengan tetap komitmen terhadap keterbukaan pada keragaman budaya. Ya, jadi konselor masa depan itu harus memiliki pengetahuan yang luas ya, serta terbuka pada kebudayaan. Kemudian konselor yang memiliki karakteristik literasi global yang kedua itu menguasai teknologi. Konselor di sini harus mampu menggunakan teknologi dalam konseling untuk mempermudah misalnya menyimpan rekaman data, memperoleh data, dan juga mengolah data ya. Kemudian konselor yang memiliki literasi global yang ketiga itu konselor pengembangan berkelanjutan. Di sini konselor harus selalu melakukan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan melalui belajar sepanjang hayat kehidupan untuk menghadapi era pendidikan berbasis teknologi ya, dengan cara misalnya studi lanjut, ikut pelatihan, ikut OK Karya, ikut seminar, melakukan riset ya. Jadi itu adalah upaya konselor dalam rangka pengembangan berkelanjutan. Karakteristik konselor abad 21 yang kedua adalah konselor harus ya kreatif, inovatif, dan juga produktif ya. Produktif di sini konselor menghasilkan karya dan solusi yang bermanfaat. Kemudian inovasi sendiri konselor menerapkan solusi yang kreatif ya terhadap masalah. Kemudian konselor yang kreatif sendiri itu adalah konselor yang selalu mengembangkan ide-ide baru dan cara pandang baru. Nah, konselor yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan itu akan menjadikan proses konseling itu menjadi hidup, berkembang, dinamis, dan menyenangkan bagi pihak yang dilayani, sehingga menimbulkan kepercayaan publik. Ya, profesi konselor sendiri akan menjadi kokoh, banyak dicari orang,
dan menjadi pilihan yang sangat berguna bagi individu yang hidup dalam dunia yang kompleks. Karakteristik yang ketiga yaitu konseling online ya. Di abad 21 ini ya revolusi internet dan komunikasi seluler itu memberi orang cara baru untuk berinteraksi. Nah, konselor abad 21 ya itu mesti menguasai konseling online ya. Harus memiliki pengetahuan yang lebih besar dari teori dan juga praktek kesehatan mental serta dilatih sesuai dengan persyaratan profesi pada umumnya. Lah, konseling online di sini ya itu juga memiliki karakteristik. Yang pertama, jangkauannya luas ya. Jadi konseling online itu bisa menjangkau lebih banyak konseli tanpa batasan geografis. Kemudian keterbukaan klien ya. Jadi konseling online ini karena online ya. Jadi klien itu biasanya lebih mau terbuka ya ketika berbicara dalam setting online karena lebih private ya daripada konseling secara langsung. Kemudian konseling online juga dituntut penguasaan teknologi ya, sebagai seorang konselor harus mengikuti tren teknologi dalam praktik konseling. Kemudian juga dalam konseling online ini adanya konseling multikultural ya. Karena apa? Karena dengan konseling online konselor ya bisa bertemu dengan klien dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda dan sangat luas sekali dari berbagai daerah bahkan dari berbagai negara. Kemudian yang selanjutnya karakteristik yang selanjutnya itu adalah identitas profesional dan akuntabilitas. Konselor profesional pada abad 21 adalah konselor yang memiliki identitas profesional yang diperoleh melalui pendidikan dalam profesi konseling dan telah memiliki kompetensi dalam teori maupun praktek konseling ya. Jadi konselor abad 21 itu ya mestinya profesional ya, dalam artian dia telah memiliki kompetensi ya baik secara teori maupun praktek. Profesi konselor harus benar-benar mempunyai identitas profesional dan karakteristik profesional karena sifat dan pekerjaannya, tetapi juga profesionalisme profesi konselor harus berhadapan dan bersaing dengan profesi-profesi yang lain di dalam masyarakat terbuka seperti itu. Ya, jadi dia hanya profesional dalam segi pekerjaannya ya, tapi juga karena memang profesi konselor ini harus berhadapan ya dengan profesi yang lain, maka senantiasa harus menjaga identitas profesionalnya. Kemudian akuntabilitas profesi. Konselor profesional di abad 21 dalam menjalankan profesi konseling harus didasarkan bukti sebagai akuntabilitas suatu profesi. Ya, akuntabilitas atau bertanggung jawab berarti mempertanggungjawabkan atas tindakan seseorang, terutama untuk terkait dengan tujuan, prosedur, dan juga hasil pekerjaan atau program seseorang. Nah, akuntabilitas ini melibatkan penjelasan tentang apa yang telah dilakukan termasuk informasi data untuk mengajukan klaim apapun yang dibuat. Jadi, konselor abad 21 ini setiap layanannya harus akuntabel atau mampu dipertanggungjawabkan. Karakteristik selanjutnya konselor sekolah sebagai pemimpin ya. Sekolah dan juga konselor sekolah ya itu tidak bisa berfungsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Dan keberhasilan siswa tergantung pada kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi yang efektif memungkinkan sinergi peserta didik bekerja sama ya di mana seluruh upaya kerja lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya.
Nah, konselor sekolah menjalankan peran sentral dalam budaya kolaboratif menuju reformasi pendidikan. Karena konselor sekolah dipandang memiliki potensi kepemimpinan dalam reformasi pendidikan dan sebagai pendukung keberhasilan siswa. Jadi harus mampu menjadi pemimpin kolaborasi ya kan, di sekolah ya maupun di luar sekolah. Kalau di sekolah sendiri, konselor dapat kolaborasi dengan kepala sekolah ataupun staf pengajar yang lain. Keluarga bisa kolaborasi dengan orang tua, wali siswa, ya. Kemudian di masyarakat, konselor bisa kolaborasi dengan lembaga ataupun tokoh masyarakat. Karakteristik selanjutnya konselor abad 21 adalah konselor sekolah sebagai konsultan. Di abad 21 konselor berperan sebagai konsultan ya, di mana konsultan di sekolah-sekolah adalah salah satu fungsi utama konselor di sekolah. Dan mungkin menjadi aspek penting yang menantang, menyegarkan, dan kreatif ya dari suatu pekerjaan. Karena konselor mencoba menemukan strategi untuk perubahan yang akan mengarah pada peningkatan harga diri dan belajar untuk semua siswa. Jadi konselor sekolah harus siap diajak konsultasi siapapun, baik siswa, guru, kepala sekolah, ya seperti itu. Harus memiliki kompetensi itu. Lah, konsultasi di sini yang pertama adalah membangun hubungan, ya, menciptakan kepercayaan dengan semua pihak, kemudian mampu memiliki kemampuan identifikasi masalah, dalam hal ini menganalisis kebutuhan dan juga tantangan, serta mampu melakukan pengembangan strategi, ya, dalam hal ini menemukan solusi yang tepat dalam setiap konsultasi. Selanjutnya konselor abad 21 harus mampu koordinasi, kolaborasi dan juga mampu memanajemen sumber daya. Koordinasi di sini memprioritaskan, mengorganisir dan menyampaikan komponen program konseling sekolah seperti konseling individu atau kelompok, bimbingan klasikal, layanan konsultasi, konseling karir, konseling belajar atau akademik dan juga dukungan sistem. Kolaborasi di sini diartikan bahwa konselor bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan siswa, karena sekolah dan juga konselor sekolah tidak dapat berfungsi sendiri untuk menemukan kebutuhan semua siswa. Kemudian konselor sekolah harus mampu melakukan manajemen sumber daya dalam hal mengelola sumber daya manusia ataupun moneter juga, keuangan ya, serta teknologi ya dari komunitas internal maupun eksternal dengan baik sehingga berkontribusi dalam pencapaian tujuan konseling di sekolah. Jadi harus mampu mengelola sumber daya. Konselor sekolah sebagai advokat ya, sebagai pemimpin pendidikan, konselor sekolah idealnya berperan sebagai pendukung setiap siswa dalam memenuhi standar akademik, karir pribadi, dan juga sosial yang tinggi. Advokasi untuk pencapaian akademik setiap siswa adalah peran kunci dan konselor sekolah dan menempatkan mereka di garis depan upaya untuk mempromosikan reformasi sekolah. Di sini konselor sekolah terkait dengan kemampuan advokasi, yaitu memiliki kemampuan identifikasi kebutuhan ya, dalam hal ini mengenali siswa yang membutuhkan pembelaan karena hanya terlambat atau terkekang. Kemudian intervensi advokasi ya, melakukan layanan pembelaan terhadap klien yang tercederai, mengatasnamakan klien dari suasana yang menghimpit dirinya. Kemudian pemulihan hak, memastikan klien kembali menikmati haknya sehingga berada kembali dalam posisi pengembangan diri seperti positif dan juga progresif. Jadi bela hak-hak konseli seperti itu ya. Ini tuh yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan membantu ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.